Oke, jadi ini adalah salah satu video terpenting yang pernah gue buat untuk channel ini, untuk channel Gilang ini. Karena gue yakin banget dengan lu ngerti, dengan lu memahami fenomena yang mungkin kedengarannya abstrak dan konseptual ini, cara lu melihat kesenangan atau pleasure dan lawannya yaitu menderita atau suffering itu bakal berubah total. Dan oleh karenanya, cara lu ngelihat kehidupan itu jadi beda. Dan dari perubahan cara pandang lu ini, lu bakal ngerti, lu bakal mengungkap misteri yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang yang hidup di dunia ini, yaitu tentang gimana caranya ngerasain yang namanya kebahagiaan yang sebenarnya. Jujur gue kurang suka nyebutnya sebagai mengejar bahagia, mengejar peace mungkin lebih tepat, perasaan yang tenang, damai. Meskipun apa yang mau kita bahas ini cenderung abstrak dan teoritis, tapi tenang, gue jamin pembahasan yang bakal gue bawain abis ini bakal mudah diserap, mudah dicerna, supaya lo kebayang gimana cara nerapinnya di kehidupan. Karena buat gue yang paling penting adalah value yang bisa lo comot dari setiap video yang gue bikin di YouTube. Dan lo nerapinnya di kehidupan dan dapat manfaat. Video ini pun tentunya bakal ngasih lo manfaat, karena gue sendiri pun mind blow. Kayak direset perspektif gue tentang betapa palsunya mengejar kenikmatan ini. Apa yang selama ini gue anggap A, ternyata realitanya B. Dan lu pun harus tahu tentang ini. Oke, langsung aja kita mulai. Gue akan nampilin satu gambar sebuah chart yang akan ngejelasin semuanya tentang betapa palsunya yang namanya mengejar kenikmatan itu di hidup. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit, yang ngebantu lo improve di kehidupan, dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO. Gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun, supaya bisa terbebas dari kebiasaan kotor PMO ini. Link ada di deskripsi. Jadi yang lagi lu lihat sekarang ini adalah kondisi yang dilalui sama seseorang, oke? Di kehidupannya. Kita setuju di kehidupan ini ada 3 emosi atau keadaan yang lu lalui sehari-hari. Mungkin gak setiap hari juga, mungkin dalam sebulan, atau setahun, atau rentang seumur hidup. Intinya yang mau gue tekanin di sini adalah selama kita hidup, bangun, sadar, kita selalu ada di salah satu kondisi dari 3 keadaan tersebut. Contohnya sekarang, lu lagi nonton video ini berarti lu ada di keadaan normal, atau cenderung mengarah ke nikmat, pleasure, kalau lu nontonnya sambil minum chat time. Kalau gue sebaliknya, gue ada di posisi normal mengarah ke suffering, ke menderita. Karena sekarang gue lagi effort shooting ini video, dimana gue harus ngomong di depan kamera sambil ngejelasin ke lu. Ada resiko di sini, ada challenge, ada tantangan yang harus gue lalui. Makanya posisi gue berarti ada di normal mengarah ke suffering. Nah sekarang ngomongin secara kuantitas, dalam skala harian berarti 16 jam kita sadar kalau dikurangi 8 jam tidur. Menurut lu mayoritas waktu yang kita luangkan itu kita ada di kondisi mana? Apakah di kondisi nikmat, normal, atau menderita? Jawabannya normal. Sebagian besar waktu yang kita habisin sehari-hari itu, sadar atau nggak sadar, kita ada di kondisi emosi normal. Contohnya kayak pas lu lagi bengong bangun tidur, sikat gigi, mandi, pakai baju, beberes, duduk, bawa motor, nyetir mobil, ngobrol, balesin chat, jalan kaki, atau sekedar bengong di teras sambil nyebat. Itu semua dilakuin pas kondisi emosi lu stabil atau normal. Kita naik ke atas ke kondisi nikmat atau pleasure. Lu pasti dapat gambaran kira-kira aktivitas apa aja yang ngebawa lu ke positive feeling atau sensasi nikmat. Contohnya kayak makan makanan enak, konsumsi gula, PMO, atau sekedar ngeliatin cewek berbikini di layar, game online, konten entertainment lucu menghibur dari sosmed, ngobrol atau chat-chatan sama cewek yang lu suka, alkohol, party. Sekarang kita turun ke kondisi terbawah, kondisi yang sebisa mungkin dihindari sama mayoritas orang karena sifatnya yang gak nyaman buat dilakuin, kayak olahraga, angkat beban sampai otot lu menjerit karena sakit, public speaking, approach cewek di real life, disiplin, bangun pagi jam 5 terus mandi air dingin, ngebangun bisnis, nulis berparagraf-paragraf, baca buku minimal 30 halaman dalam sekali duduk, atau menolak ajakan temen nongkrong karena lu ada hal lebih penting yang harus dilakuin. Nah, jadi ini dia intinya. Tadi gue udah ngebahas sebelumnya kalau mayoritas waktu yang kita spend itu lebih banyak di kondisi normal, kondisi emosi stabil, kondisi nikmat dan kondisi menderita secara kuantitas jumlahnya jarang. Di level keseharian kita ambil contohnya. Gak mungkin kan dari pagi bangun tidur sampai pas mau tidur lagi malamnya lu secara konstan ada di kondisi nikmat terus, enak terus tiap detik, menit, dan jamnya. Ibarat lu ngalami orgasme yang tiada henti, yang mana ini absurd banget kalau dibayangin. Begitupun mustahil juga lu terjebak di kondisi menderita seharian. Yang ada lu nanti malah pengen bundir karena nggak ada alasan buat hidup kalau cuma buat ngerasain emosi negatif doang. Jadi yang true itu adalah kondisi normal, kondisi emosi stabil.
Dan ini dia fakta yang akan ngebuat lu mikir lagi tentang betapa kelirunya mengejar kenikmatan itu. Semakin lu sering ngalamin sensasi nikmat, contohnya ngelakuin PMO 3 kali sehari, semakin menderita rasanya pas lu balik lagi ke kondisi normal. That's why pecandu PMO itu biasanya moodnya negatif di keseharian. Karena yang kebentuk di otak dia, kondisi normal itu ya kondisi nikmat pas lagi ngelakuin PMO. Sebaliknya, semakin lu sering ngalamin sensasi menderita, semakin nikmat rasanya pas lu balik lagi ke kondisi normal. Pas lu istirahat duduk ngaso abis jogging nonstop sejam, itu nikmat banget rasanya. Padahal duduk bengong doang kan? Sekarang coba abis lu ngelakuin PMO, lu duduk bengong, yang ada malah painful banget, gak nyaman banget, nyesel banget rasanya. Yang tadi jogging ibarat lu keluar dari neraka masuk ke dunia manusia, dunia normal. Dan yang PMO ini ibarat lu keluar dari surga turun level ke dunia manusia. Nah sekarang udah kebayang kan logikanya, betapa misleadingnya, betapa kelirunya anggapan yang digembor-gemborkan sama dunia modern kita hidup sekarang ini untuk mengejar kenikmatan, mengejar kebahagiaan. Beli ini supaya lu bahagia, punya pacar supaya lu bahagia, makan junk food, konsumsi gula, jangan lupa pre-order game ini, bla 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 bla. True kebahagiaan itu menurut gua dan yang sebaiknya harus lu kejar adalah yang peace, damai, tenang, kayak sebuah pemahaman kalau everything is under control. Semuanya berjalan sesuai plan yang udah lu bikin dan lu gak bergantung sama sekali, lu gak attach sama emosi positif euforia seperti halnya pas lu ngerasa nikmat banget, enjoy banget karena makan junk food yang asin, gurih, terus minumnya es Milo manis sambil nontonin stand up comedy di YouTube. Tapi bukan berarti lu menghindari sepenuhnya cari hiburan. Of course dong, kita hidup buat enjoy the life to the maximum level, bukan buat menderita doang. Tapi yang harus lu tahu adalah, dan yang gue juga alamin selama ini, yaitu hiburan akan jauh terasa lebih nikmat ketika lu paham juga gimana rasanya menderita. Dapat nggak maksudnya? Lu jadi lebih menghargai suatu hal ketika lu pernah ngalamin juga rasanya hidup tanpa hal tersebut. Problem dari ngejar kenikmatan doang, dimana lu menghindari sepenuhnya mengekspos diri lu di kondisi menderita atau suffering, menurut gua adalah penyebab kenapa lu ngerasa kosong, hampa, gak bahagia, padahal tiap hari ngelakuin PMO, nontonin konten kotor di situs-situs kotor, hidup hedon, nge-game, scrolling sosmed, ngakak, ngeliat konten hiburan. Kayak analogi duduk bengong abis jogging tadi, karena lu kebanyakan main di surga, gak pernah turun ke neraka, jadinya lu gak bisa bersyukur, mengapresiasi betapa nikmatnya lu hidup di dunia manusia, di dunia normal. Itu aja yang mau gue bahas seperti biasa. Semoga ada manfaat atau value atau benefit yang bisa lo ambil dari video ini. Like, share, subscribe, dan sampai jumpa di konten berikutnya.